Dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan duduk kembali buat semua teman-teman youth. Ya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari bersama kita buka Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1. Mari bangkit berdiri semua, tolong baca ayat ini. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, silakan duduk kembali. Iya. Jadi semua kita kenal cerita ini. Jadi ini cerita tentang Nabi Nuh, ya. Kalau masih sekolah minggu Rabu Gembira orang kenal lagu Nuh di perut ikan, ya. Selama 3 hari saudara dia di perut ikan. Jadi Nuh ini Alkitab katakan dia disuruh Tuhan untuk bangun bahtera. Bangun apa? Bahtera, ya. Jadi dulu itu belum ada istilah kapal. Bahasa Inggrisnya ship. Ship, ya. Ya. Kalau ship dombas tuh kan. Ship. Ya. Kapal. Jadi istilah pertama untuk yang menampung orang-orang di dalam sebuah wadah di atas air namanya kapal, ya, bahtera, ya. Jadi Alkitab katakan Nuh ini diperintahkan Tuhan untuk bangun bahtera, ya. Nah, saya kasih tahu, bangun bahtera di zaman itu sulit, saudara-saudara, ya. Beda di zaman sekarang, kalau mau bangun kapal, saudara bisa bangun 2-3 kapal dalam 1 tahun, bisa, ya. Bayangkan bahtera yang dibangun Nuh itu berapa lama? Ayo, siapa yang tahu? Ini pelajaran sekolah minggu. Berapa lama Nuh bangun bahtera? Jadi, saudara, berapa lama bangun bahtera? Ayo, ada yang tahu? Berapa lama? Jawab saja, berapa? 40. Ada ayat Alkitab mengatakan begini, kalau kita mengurangi ayat dalam Alkitab, berkat kita akan dikurangkan, ya. Kalau kita menambahkan ayat di Alkitab, kutuk akan ditambahkan. Ayo. Ada ayat enggak begitu? Ada di kitab Wahyu, barang siapa menambahkan perkataan, segala kutuk yang terucap dalam Alkitab akan ditambahkan. Dan siapa yang mengurangkan kata dalam Alkitab, segala berkat yang ada dalam Alkitab akan dikurangkan. Ayo, yang tahu? Ya, karena ini zaman kasih karunia, maka ampunilah dosa-dosa kalian, ya kan? Ya, jadi air bah itu datangkan pada waktu Nuh usia 600 tahun. Ketika dia bangun bahtera usia 500 tahun. Berarti berapa lama bangun bahtera? 100 tahun. Bayangkan orang bangun bahtera, bangun kapal selama 100 tahun. Menurut sarjana Alkitab, memang bahtera yang dibangun oleh Nuh itu ukurannya kurang lebih seperti panjang lapangan sepak bola. Kalau ini saya tahu saudara tahu. Ya, panjang lapangan sepak bola berapa? Yang pria bela-belain tidak tidur 1 malam karena nonton bola kaki. Ayo. Berapa Charles? Katakan suka sekali bunyi bola kaki. Berapa? Tidak tahu. Hanya ini. Jody kan ada 1. Berapa Jody? Berapa? Sebetul-betul? Dia buka Google sana, betul, no? 110, ya, kira-kira begitu. Jadi karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan material, ya, maka dia bangun bahtera itu dalam waktu 100 tahun. Nah, saya yakin bangun bahtera dalam waktu yang seperti itu sangat melelahkan, betul, ya. Apalagi dia bangun bahtera itu di atas gunung. Di waktu itu belum ada hujan sama sekali dan tidak pernah terjadi yang namanya air bah atau tsunami. Kalau kita hari ini terjadi gempa bumi, tiba-tiba orang teriak tsunami, lari atau tidak? Angkat tangan yang tidak lari. Yang lari angkat tangan. Ya, kelihatan semua. Muka-muka takut tsunami. Sampai nak mau lari.
Ya toh? Lari semua, termasuk saya juga pasti lari. Karena ada orang gerian tempo hari dia mabuk. Dia baku. Dia ambil pedakun, dia kasih menyala di atas aspal. Sama mau, kita mau. Ya. Tiba-tiba tanah goyang. Orang berteriak, tsunami! Itu manusia lari dari gerian bawah, saudara-saudara ya. Dia lepas pedakun, dia lari nih. Orang mabuk ini. Sampai di atas gunung, orang tanya, kenapa dengan lari? Tadi kan apa kukus, apa mau kita mau. Kalau orang boleh mau belah, air mau belah bagaimana? Nah belah tuh tsunami kan lari. Ya, kenapa kita lari ketika orang teriak tsunami pas ada gempa bumi? Karena kita sudah melihat di Aceh tsunami yang menyebabkan banyak orang mati, kerusakan secara luar biasa. Tetapi orang di zaman Nuh belum pernah lihat tsunami, belum pernah lihat air bah. Dan mereka terus memperhatikan orang tua bersama dengan 3 orang anaknya, 3 orang mantunya yang membangun kapal, dan Alkitab mengatakan mereka bangun kapal di atas gunung. Ya, tidak ada orang yang bisa bangun kapal di atas gunung. Semua orang bangun kapal saudara-saudara di pinggir pantai supaya ketika kapal itu selesai maka dengan mudah bisa dibawa ke laut. Betul? Maka orang-orang mulai mengejek. Bayangkan ejekan yang diterima oleh Nuh selama 100 tahun. Maka ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Di dalam ketika kita mengiring Tuhan, kita membutuhkan yang namanya ketekunan. Sama-sama bilang tekun. Ketekunan ini sangat penting. Kadang-kadang kekristenan atau perjalanan kerohanian kita jarang akan diwarnai dengan mujizat. Atau belum sekarang engkau melihat mujizat. Terasa hambar dan kering ketika engkau mengikuti Tuhan. Tetapi meskipun itu yang engkau lalui, engkau harus memiliki sikap hati yang bertekun. Bayangkan orang-orang yang tidak pernah lihat hujan. Ya. Kemudian Nuh bangun batra, orang tanya, kenapa kamu bangun batra? Karena akan datang hujan. Mereka pasti mencela, mencibir, bahasa zaman sekarang, membuli. Betul. Ya. Kita tidak suka dibully. Ya, kita tidak suka dibuat kecewa, ya. Kita tidak suka perasaan kita disakiti, ya. Pokoknya kadang-kadang manusia akhir zaman ini menjadi manusia-manusia yang baperan, ya. Menjadi anak Tuhan tidak boleh demikian. Engkau harus memiliki yang namanya ketekunan. Mungkin masa muda kita tampak biasa, ya kan? Belum kelihatan hebat, gitu. Belum diwarnai dengan puncak kesuksesan. Meskipun itu yang sementara kita jalani hari ini, mari menjadi pribadi-pribadi yang tekun. Yang setuju bilang amin. Pribadi yang tekun itu bagaimana? Contoh sederhana, saudara-saudara, setiap hari Sabtu begini, rajin datang ibadah. Ya, jangan jadi manusia timbul tenggelam. Bilang kiri kanan, jangan jadi manusia timbul tenggelam. Ya, yang timbul tenggelam itu kapal selam. Manusia itu tidak pernah tenggelam. Amin. Ya. Jadi harus tekun. Ya. Kenapa disebut ketekunan? Karena di sana pasti akan ada namanya tantangan. Mungkin kau berkata, iya tapi hari Sabtu begini kita banyak sekali proyek. Ya. Hari Sabtu begini kita banyak sekali undangan. Ya. Kalau saudara banyak undangan khotbah tidak apa-apa, saya mendukung. Siapa di sini yang hari Sabtu sering dapat undangan khotbah? Angkat tangan. Ada? Ya ada tuh. Ya. Kalau ada ya Kak, shalom, selamat malam Kak. Malam. Kak kita izin malam nih. Mau kemana deh Kak? Kita kok ada dapat undangan khotbah. Aduh, itu kemarin kita mau topang dalam doa. Iya tuh. Tapi kalau cuma ke sana kemari, ya cuma bikin habis ini oksigen di muka bumi ini. Lebih baik datang ke gereja kok ibadah. Amin. Bertekun. Haleluya. Saudara bukan kapal selam, saudara anak Tuhan dan anak Tuhan harus bertekun. Nah, saudara, maka kita mengatakan saudara-saudara ayat yang pertama tadi, munculkan ayatnya. Oke, munculkan ayatnya ini. Sama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh apa? Masuklah ke dalam batra itu. Ya. Saudara bayangkan kalau Nuh itu mengeluh, Tuhan saya capek bangun batra, ini sudah mau hampir mendekati 100 tahun,
belum kelar-kelar juga nih Batra. Dan bayangkan kemudian karena dia capek, karena dia lelah, dan dia berkata, saya berhenti buat Batra. Saudara, Tuhan itu sudah menghitung bahwa tepat ketika genap 100 tahun, maka air bah itu akan turun. Jadi kalau Nuh bermalas-malasan dan Batra itu tidak jadi, maka Nuh juga akan menjadi korban dari air bah. Amin. Jadi setiap ketekunan yang Tuhan inginkan engkau lakukan di hari ini, semuanya untuk keuntungan setiap kita. Tidak ada satu perintah yang Tuhan berikan yang membawa keuntungan bagi dirinya Tuhan. Bagi Tuhan itu sendiri tidak. Semua perintah yang Tuhan berikan hari ini yang mungkin tampak membosankan, tampak melelahkan saudara-saudara, atau tidak menggairahkan, semua itu demi kebaikan kita. Jadi kalau saudara sementara taat firman Tuhan, engkau sementara bangun Batra dalam hidupmu. Nanti saatnya ketika air bah itu turun, semua orang pada tenggelam, engkau dipromosikan oleh Tuhan. Ada amin? Jadi jangan bermalas-malasan ya untuk membangun Batra saudara. Ya, engkau harus tetap bertekun ya. Karena ketika Tuhan memberikan perintah, perintah Tuhan demi kebaikan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara, ya. Tuhan itu kan Allah yang independen, katakanlah independen ya. Artinya dia berkuasa karena ya dia berkuasa ya. Dia itu jadi Tuhan bukan karena ada demokrasi. Indonesia ini negara demokrasi. Jadi rakyat yang pilih presiden. Kalau zaman dulu anggota DPR yang pilih presiden. Ya, orang pilih anggota DPR, ya toh? Semakin banyak fraksi ya. Anggota partai saudara yang jadi anggota DPR, ya maka itu akan menentukan banyak hal. Tapi sekarang tidak lagi, bukan anggota DPR yang pilih presiden. Semua kita yang genap usia 17 tahun yang sudah punya KTP berhak untuk memilih presiden. Ya, jadi semakin banyak orang yang memilih satu calon presiden dan wakil presiden, semakin banyak suara yang mereka kumpulkan, maka dialah yang jadi presiden. Nah Tuhan itu tidak demikian, sekalipun memang agama Kristen itu agama yang paling besar. Paling besar Kristen. Di Indonesia memang minoritas, tapi sudah ada perkembangan, sudah hampir mendekati 30% nih. Ya, kalau dulu kan cuma 10%, bahkan kurang dari itu. Tapi kalau secara keseluruhan di seantero dunia ini, agama yang paling besar itu agama Kristen. Dia itu menjadi Tuhan bukan karena agama Kristen jauh lebih banyak melampaui agama-agama yang lain, tidak. Meskipun seantero dunia ini tidak percaya kepada Yesus, dia tetap Tuhan. Tidak ada satu oknum, satu pribadi yang dapat makar terhadap pemerintahan Allah. Ya. Tidak ada satu organisasi yang dapat mengkudeta takhta kerajaan Allah. Dia Tuhan yang berkuasa. Jadi ketika dia memberikan perintah, itu tidak ada keuntungan bagi Tuhan. Perintah yang Tuhan berikan itu demi kebaikan saya dan saudara. Ya. Jadi hari ini kalau engkau mendapatkan perintah, macam-macam perintah Tuhan datang kepada saudara. Kadang-kadang kan melalui orang tua. Yang sering kali saya bahas dari mimbar ini. Ya. Kita di tempat ini saya yakin rata-rata di antara kita ya, tidak selalu bisa mendengar suara Tuhan. Atau ada di sini yang bisa dengar suara Tuhan? Kak, tadi malam Tuhan bilang pak kita muka gereja, mesti pakai selop ungu dan kaos ungu. Ya. Itu bukan suara Tuhan itu. Ya toh? Itu suara hati. Ya. Jadi saudara, kita kan dengar suara Tuhan dari berbagai macam sumber. Pertama dari orang tua. Ya toh? Nah kadang-kadang kan orang tua punya nasihat, kita rasa tidak enak. Kadang-kadang kita berpikir orang tua ini terlalu memaksa, ketinggalan zaman. Ya memang perintah Tuhan begitu, kadang-kadang berat untuk dilakukan dan kadang-kadang perintah Tuhan yang kita dengar dari orang tua itu membuat hati kita kesal. Sekesal-kesalnya saudara, seberat apapun perintah yang Tuhan suarakan melalui mulut orang tua kita, itu penting untuk kita dengarkan. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan saudara. Ada amin? Jadi kalau mama bilang jam 9, jam 10 so boleh juga pegang handphone. Yang bocil-bocil so boleh tidur. Iya toh?
Jangan jam 12 lewat. Ya. Oh kak kita kerja. Tapi kalau kerja begitu, 1 minggu full dari Senin sampai Minggu, kamu tidur di atas jam 12, ya bisa mati cepat. Betul enggak? Padahal Tuhan siapkan mimpi, visi, Tuhan siapkan masa depan yang indah. Tapi karena tidur di atas jam 12, mati mudah semua. Iya tuh, Tuhan pijut deh. Baru berkembang sedikit begini, kong semati muda semua. Ya. Dapat lihat kok di biji mata, dapat lihat kurang darah semua sama yang vampir model ini. Ya. Jadi kalau orang tua tegur, dengar. Ya. Pendeta tegur, mesti dengar. Ketua youth tegur, mesti dengar. Jangan banyak alibi, jangan banyak alasan, nanti kena batunya. Yang setuju katakan amin. Nah. Maka kita punya 2 sikap ketika kita mendapat perintah Tuhan. Ini 2 sikap yang akan saya bagikan. Yang pertama, lakukanlah perintah Tuhan dengan tulus. Sama-sama bilang tulus. Tulus itu apa? Penyanyi kah? Bukan. Ya, kan ada penyanyi Indonesia namanya Tulus. Ya. Tulus artinya, dengar sini semua. Tulus artinya tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Jadi adik-adik youth yang diberkati Tuhan, jangan curiga sama saya. Ketika saya katakan bahwa tulus artinya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Kita melakukan firman tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Bukan berarti kita tidak akan menerima upah, tidak. Ya. Semua orang yang melakukan firman pasti dapat upah. Yang setuju bilang amin. Aminnya kurang kuat, yang setuju bilang amin. Ya, jadi semua kita yang lakukan firman itu pasti dapat upah. Tetapi kita harus punya satu filter dalam hati. Ya, filter ini punya tujuan untuk menjaga hati nurani kita untuk tetap suci dan kudus. Karena kalau misalkan hati nurani kita mulai dikotori, maka kita mengatakan kandaslah iman kita. Ya, padahal iman dibutuhkan di dalam menjalani hidup ini. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 7 mengatakan apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Atau adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Coba keluarkan. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu. Baca. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati? Ya. Jadi ketika dia hendak datang dan melawati kita, menolong kita dalam pergumulan, memberikan kemenangan, menjadikan kita sukses di masa depan. Ketika dia hendak melawat kita, yang Tuhan cari lebih dulu adalah iman. Kalau dia temukan iman, jadi diberkati. Kalau tidak ada iman, tidak bisa diberkati. Nah, iman ini dijaga dengan apa? Dijaga dengan hati nurani yang murni. Jadi kita perlu melakukan perintah Tuhan dengan tulus tanpa pamrih. Sekalipun engkau tahu di dalamnya engkau pasti mendapat upah. Tetapi engkau harus memiliki sikap hati yang demikian. Ketika lakukan firman Tuhan, saya mau melakukannya tanpa pamrih. Amin. Ya, tanpa pamrih. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Ya. Saya ingat siapa ya? Oh iya, almarhum Pak Kengke. Pernah bercerita. Itu ibadah 2 malam. Lama sekali ya, 2 malam. Marcella masih kecil itu. Ya. Setiap kali dia ibadah dia cuma jaga tidur. 2 malam tidur terus dia. Ya. Nanti ibadah kelar dia baru bangun. Pulang rame-rame. Seringkali dia kakak Randy yang bonceng pada dia. Kalau dia kakak Randy tidak ada kita yang bonceng. Kalau kita bilang, Marcella peluk. Dia peluk. Kalau dia bilang, tidak enak peluk pakai dede. Lebih enak peluk pakai Randy gode. Nah. Ya. Jadi saya pernah peluk pakai. Ya, sekarang so besar. Tuh. Kalau mau suruh peluk ulang mau? Bagus seru deh. Saudara,
Ya, sampai di mana tadi? Oke, pakai yang kayak dia cerita. Satu kali Kapolres, Kapolsek, Kapolres, dia panggil 3 orang anak buahnya. Ya, dia ingin mengangkat salah satu dari 3 orang anak buahnya untuk sebuah jabatan yang sangat penting. Ya, tapi kan ada 3 anak buah yang loyal sama dia, dia harus pilih dan agar adil dia kasih ujian. Ujiannya dikasih biji nangka. Ya, 3 masing-masing terima 1 dan disuruh untuk pulang ke rumah, tanam biji nangka ini 2 bulan kemudian bawa kembali dengan biji nangka yang sudah bertumbuh. Tanaman yang paling segar, yang paling subur, dialah yang akan, ya, pemilik tanaman itulah yang akan saya angkat pada posisi yang sangat penting. Ya, maka 3 orang ini semangat kan, pulang, mulai bawa biji nangka, tanam masing-masing di pot mereka. Ya, 1 bulan berlalu, biji nangkanya bertumbuh. Ya, hampir mendekati 2 bulan pas, ya mereka mulai berpikir, aduh, ini biji nangkanya bertumbuh, apakah? Nah, karena sudah mau genap 2 bulan kan, maka pada akhirnya mereka menukar biji nangka tersebut. 2 orang tukar dengan biji nangka sudah ada bertumbuh, saudara-saudara. Ya. Sementara orang yang ketiga, katakanlah namanya Joni, ya, Joni berpikir, kenapa ya biji nangka saya tidak bertumbuh? Kemudian dia mulai berbicara dalam hatinya sendiri. Ya mungkin belum jodoh saya diangkat dalam jabatan itu. Ya, maka dia merelakanlah. Ya sudahlah, memang belum jodoh saya. Maka genap 2 bulan, 3 orang ini datang sambil bawa pot. Pot yang pertama, pot yang kedua, ada tumbuhan ya nangka yang ya subur sekali. Sementara pot yang ketiga milik Joni itu kosong. Kenapa? Karena biji nangkanya tidak pernah bertumbuh. Ya. Maka Kapolres itu mengatakan begini, ya, dari kalian bertiga saya pilih Joni. Tepuk tangan buat Joni. Ya, maksudnya dicerita itu ya. Ya, saya mau lihat respon saudara ya. Ternyata saudara menyimak. Kalau ada yang tepuk tangan, respon luar biasa nih betul. Nah, saudara, kemudian 2 orang berkata begini, kenapa Joni yang dapat pujian? Ya. Kenapa dia yang dipromosikan? Kan potnya kosong. Kemudian Kapolres itu ngomong begini, sebenarnya biji nangka yang saya kasih sama kalian, itu biji nangka yang sudah saya rebus dengan air sampai mendidih. Ya, saudara mau tanam biji nangka yang sudah direbus sampai air mendidih, ya, sampai opak tumbuh gigi ulang, ya, dia mau bertumbuh, ya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, tidak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Karena di dalam biji nangka itu sudah tidak ada kehidupan, karena sudah mati akibat direndam, direbus sampai mendidih. Ya, maka Kapolres itu mengatakan sebenarnya ujian yang saya lakukan untuk kalian bertiga ini ujian ketulusan. Ya. Jadi penting kita memiliki ketulusan ketika kita dapat perintah Tuhan, lakukan tanpa pamrih. Sekalipun engkau tahu engkau dapat upah, lakukan saja dengan tanpa pamrih. Ya. Karena di Alkitab ada salah satu contoh orang yang tidak tulus, namanya Yudas. Ya toh? Yudas ini dia ikut Yesus, kenapa? Karena dia tahu Yesus itu Mesias, pemimpin politik yang akan melepaskan orang Yahudi dari cengkraman orang Roma. Jadi dia pikir kalau Yesus jadi pemimpin pada waktu itu, ya kan? Maka dia bisa jadi orang nomor atau orang yang ada di ring satunya Yesus. Dia bisa kembali mungkin pegang bendahara dengan jumlah uang yang lebih banyak. Dia punya hati, saudara-saudara, tidak tulus. Dia mengikuti Tuhan itu tidak tanpa pamrih, saudara-saudara. Dia mengikuti Tuhan ada maunya. Maka dalam proses ketika pengiringan akan Tuhan, apa yang dia inginkan tidak terjadi, maka dia mulai kecewa. Ini penting. Masa muda kita akan berhadapan dengan banyak tantangan. Tidak semua apa yang engkau inginkan, bahkan apa yang engkau doakan akan terjadi. Jika apa yang engkau doakan tidak terjadi, masihkah engkau tulus dengan Tuhan? Ada amin? Iya. Ini penting. Kita harus punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami, kami akan tetap menyembah Tuhan. Iman yang model seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Ada amin? Ya. Supaya saudara tidak gampang gagal, jatuh, ya toh.
kecewa, ya, dan sebagainya. Ya. Ada seorang anak muda, karena dia putus cinta, saudara-saudara. Di bawah pohon beringin, di atas dego-dego, ditemani dengan lampu botol. Dia pegang gitar tua sambil dia nyanyi. Coba tanyakan lagi pada apakah sebaiknya kita putus atau terus. Saya yang mendengarkan itu tiba-tiba meneteskan air mata. Bukan karena hadirat Tuhan. Bukan ya. Tapi karena saya turut merasakan tangisan seorang anak manusia. Ya. Ya. Hidup ini penuh dengan tantangan. Suatu hari engkau akan diperhadapkan dengan sebuah ujian. Ketika apa yang kau inginkan tidak ada di tanganmu, apakah engkau tetap mau tulus mengasihi Tuhan atau tidak? Ada amin? Yang setuju bilang amin. Yang kedua, selain tulus, maka kita harus punya sikap yang kedua, yakni lakukanlah perintah Tuhan dengan setia. Dengan apa? Setia. Setia artinya apa? Ayo, yang perempuan dulu, setia artinya apa? Siapapun boleh mewakili. Ayo, Diva, apa dek? Setia itu apa? Saya tahu kalau gadis seumuran Diva ini aktif di medsos, loh. Jadi kalau cuma kata-kata begini kacang-kacang, coba sebutkan. Setia artinya apa? Ya. Ayo. Oke. Kesia, setia. Yang tahu setia. Betul. Melan. Setia apa Melan? Kalau tidak bisa jawab, sesuai pengalaman saja. Setia apa? Oi, tolong jawab saya. Setia apa? Oh, yang punya pengalaman ini, Kak Iren ini. Kak Iren, apa setia? Padahal kita mau tunggu-tunggu nih, mau bilang tidak selingkuh loh. Ada di pikiran pengasih, ada tuh itu. Ada tuh tidak selingkuh tuh. Kamu hanya berani bilang. Takut ketahuan pengalaman. Atau ya. Setia. Tidak selingkuh. Ya. Saya punya satu pengertian. Saya catat di sini ya. Ini bukan kamus besar, tapi ini kamus Dedek Dula saja, ya. Setia artinya melakukan sampai akhir dalam segala keadaan. Setia sampai akhir. Ada tulisan di muka kodim, setia sampai akhir. Kodim Madibir. Tapi kita lihat tuh tentara-tentara kodim so puru-puru baik. So pantai-pantai bebek, saudara-saudara. Ini kalau perang tiarap ini pantai di atas. Bang! Betul enggak? Aduh, ini cuma slogan ini loh. Setia sampai akhir itu mesti jaga tuh. Jaga makan, jaga body. Sudah kau turun kan pendeta tuh. Polisi, tentara, bayangkan. Puru sopai-pai, bayalang sos. Kira-kira kalau jadi perang, orang mau tiara pantai di atas, itu bang! Bocor, sudah. Betul ya? Setia artinya melakukan sampai akhir dalam segala keadaan. Ya. Jadi, kesetiaan itu akan diuji dalam segala keadaan. Kalau tidak diuji dalam segala keadaan, bukan setia. Jadi kalau seseorang bisa dikatakan setia, berarti dia sudah melewati berbagai macam keadaan. Amin. Jadi kalau baru seumuran jagung, jangan bilang kaulah segalanya bagiku. Oh, Pirua belum kasih yang itu. Ya, harus lewati keadaan dulu. Iya toh.
kincing belum terakhir, so bilang, oh dia kok setia kak. Pret. Oke. Ya. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, ini perlu kita ingat. Itu tantangan itu adalah ujian. Ya. Perhatikan ada ayat Alkitab bilang begini. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3 bilang apa? Sebab kamu tahu, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Terus, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkekurangan sesuatu apapun. Jadi kita menghadapi ujian itu untuk sempurna. Makanya kita perlu setia. Orang yang tidak setia tidak bisa sempurna. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau menghadapi tantangan jangan nyanyi ku menangis merasakan maju. Ya, karena menurut ayat yang kita baca saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, menghadapi berbagai-bagai tantangan, tujuannya cuma satu, agar engkau mengalami kesempurnaan. Dan orang yang bisa mengalami kesempurnaan, melewati segala tantangan yang Tuhan izinkan terjadi adalah mereka yang setia. Kalau punya modal kesetiaan, Tuhan pasti berkati di masa yang akan datang. Amin. Yang penting setia. Ya. Engkau mungkin berkata, tapi gak, kita tantangan ini besar sekali. Semakin besar tantangan yang ada, semakin besar berkat yang Tuhan siapkan. Betul enggak? Yang dihadapi oleh orang Israel di tanah Kanan itu raksasa besar-besar. Bayangkan Alkitab mengatakan setiap orang yang memiliki 6 jari dalam satu tangan, dua tangan 12 jari tambah kaki 24, saudara-saudara. Itu bukan jari yang gantung, yang cacat. Waktu SD saya punya teman begitu, DP jari ada 7. Satu tertempel di sini, satu di sini. Jadi mati. Kayak daging menumpang. Tapi ada DP kuku yang tidak berguna dan cuma menumpang hidup itu daging di situ. Begitu kira-kira. Itu orang Kanaan, saudara. Itu tangannya, jarinya itu lengkap 6. Itu kuat, saudara-saudara. Tinggi-tinggi besar. Mereka lah penjaga tanah Kanaan. Ternyata semakin besar sebuah berkat yang Tuhan siapkan, di sana tantangannya juga semakin besar. Makanya kalau kita mundur dengan tantangan, kita tidak bisa mendapatkan yang namanya berkat. Saya berulang kali mengatakan yang namanya testimoni itu kan artinya kesaksian. Ya toh? Siapa di sini ingin menyampaikan testimoni, kesaksian? Ya seperti itu, maka orang-orang berdiri untuk testimoni. Nah, akar kata dari testimoni itu tes. Tes itu artinya ujian. Jadi kalau ingin mengalami yang namanya testimoni, kita harus mengalami yang namanya tes. Ya. Jadi setiap tantangan-tantangan Tuhan izinkan terjadi ya, untuk menyempurnakan setiap kita. Maka di dalamnya kita perlu menjadi sempurna, menjadi setia. Ya. Yesaya 43 ayat yang kedua. Ini ayat terakhir. Pas kita khotbah 30 menit. Lama-lama tuh. Yesaya 43 ayat yang kedua. Munculkan ayatnya. Baca semua di sini. Lihat sini semua. Baca 2, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oh haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi ini janji firman Tuhan. Ada tantangan air, ada tantangan banjir, ada tantangan sungai-sungai, ada tantangan api kata Alkitab. Tapi dari semua tantangan yang akan kita hadapi, Alkitab mengatakan kita lebih dari pemenang. Ya toh? Orang semua lebih dari pemenang. Ini yang kita imani, saudara-saudara. Jadi kalau menghadapi yang namanya tantangan, pegang satu saja, setia. Ya. Setia saja, itu modal yang sangat besar. Meskipun mungkin Tuhan mau bawa kita digiring begitu kan, atau
diseret begitu. Ya. Pokoknya Tuhan mau bawa bagaimana saya, yang penting saya tetap setia dengan Tuhan. Pegang kaki Tuhan, Tuhan mau bawa bagaimana, Tuhan ditarik-tarik begitu, yang penting setia. Betul enggak? Ya. Kita mungkin orang yang lemah, sedikit punya potensi, tapi kalau engkau punya kesetiaan, Tuhan bisa memberkati saudara. Betul enggak? Ada begitu banyak orang dalam hidup ini punya potensi yang luar biasa, tapi karena tidak punya kesetiaan, maka tidak bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar. Ya. Modal ini sangat penting dalam menjalani kehidupan anak muda. Yang pertama, engkau menjadi tulus. Yang kedua, engkau menjadi setia. Ya. Di dalam segala keadaan, tantangan yang terjadi punya tujuan untuk menyempurnakan setiap kita. Saya tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi terakhir. Suatu kali ada seorang bapak, dia mencari keledainya yang hilang. Ya, satu hari dia cari, tidak ketemu. Akhirnya ketika dia pergi ke belakang rumah, di belakang rumahnya itu kan ada sumur tua, saudara-saudara, ya, yang sudah kering. Ketika dia melongo ke dalam, maka dia melihat keledainya sudah jatuh di dalam. Ketika dia melongo begitu, keledainya mulai teriak-teriak, meringkik. Kenapa? Karena melihat tuannya di atas. Maka sang tuan melemparkan tali, dikaitkan kepada di tubuh keledainya, ditarik keledainya, tidak bisa ditarik. Ya. Maka dia mulai ambil keputusan, ya, karena keledai ini juga sudah tua, lebih baik saya kubur saja hidup-hidup, supaya sumur ini pun tertutup dan tidak ada korban berikutnya. Ya. Maka kasihan, keledai itu hendak dikubur hidup-hidup. Sang opa itu dia mulai menyekop tanah dimasukkan. Keledai meringkik. Begitu tukang. Wagi 7. Kita juga nggak pernah dengar keledai. Ya, dibuang meringkik ya. Dibuang pasir meringkik. Itu opa mulai heran. Dari tadi nih saya sudah buang pasir, tanah ke dalam sumur tersebut, masih bisa dengar suara keledai. Seharusnya dia sudah tertimbun dengan tanah, ya kan? Tapi masih ada suaranya. Maka dia melongo ke dalam, dia kaget, ya. Itu keledai masih hidup. Ternyata ketika tanah itu dibuang, jatuh ke atas punggung keledai, dia shake. Dia goyang. Waktu goyang, tanah jatuh, semakin tinggi dia naik. Dibuang tanah, digoyang lagi. Jatuh, dia naik. Akhirnya sampai sumur tertutup, saudara-saudara. Keledai di atas tanah, dia melangkah keluar. Ya. Hidup itu begitu. Jadi kalau ada debu kehidupan, tantangan kehidupan yang dibuang di punggung saudara, shake. Goyang. Ya, biarkan semua itu jatuh. Ya. Darah saya sakit. Aduh, berat sekali. Kita beda ada rasa pada sarang laba-laba, batuk berat sekali. Iya tuh. Kepala sosaki, demam. Ya. Kita pikir jangan-jangan ini virus corona gelombang kedua. Tapi kita kuatkan kita punya hati. Nyanda, ini bukan corona. Ya tuh. Maka kita saudara-saudara mulai putar lagu. Di kamar sendiri, kita putar lagu yang ada di beat sadikida. Kok kita mulai bergoyang di kamar, ya sendiri saudara-saudara. Waktu saya mulai bergerak, keringat saya mulai berkucur, ya demam yang saya rasakan mulai hilang, ya kan? Saya putar lagu, ya saya mau cari lagu rohani sebenarnya, tapi jarang ada lagu rohani yang beat, ya yang apa tuh? Yang beat kencang, ya. Terpaksa saya putar yang Nona Behilma mahal. Ya. Dan bukan PHO. Ya. Dan tapi saya tutup dengan lagu The Blessing. Habis The Blessing saya tambah satu lagu lagi Forever, ya. Jadi nanti sudah cari YouTube Kari Job, dia nyanyi lagu itu. Itu lagu sudah lama sih tapi dia nyanyi ulang. Waktu dia berkunjung ke Arab di menara apa saya lupa, menara Arab itu dia nyanyi di situ. Waduh bagus sekali. Nanti sudah pulang dengar sendiri, ya. Saudara, saya langsung ketika saya merasa sehat, ya kan? Saya langsung WA teman saya yang merupakan seorang apoteker, ya. Hidup ini mesti berbanyak teman supaya hidup lebih mudah, ya. Saya mulai tahu sama teman saya punya sakit begini, tanda-tanda begini, ya.
Jadi kalau sakit kan dokter, apoteker bisa menganalisis penyakit kita dengan tanda-tanda lebih daripada satu tanda asalkan ya. Maka dia mulai kasih resep obat. Selesai saya hilang demam saya karena sudah shake loh, goyang loh. Minum obat, bangun pagi sehat kita. Ya. Itulah kehidupan ya. Banyak tantangan. Kadang-kadang debu-debu kehidupan dilemparkan kepada saudara di punggung saudara. Kalau itu terjadi apa? Shake. Ya. Kalau itu terjadi apa? Coba sambil goyang. Kalau terjadi shake. Ya. Kalau orang bully saudara, goyang. Ya. Apapun tantangan hidup jangan lupa goyang. Tapi jangan selalu berkata, tunggu Kak, kalau mau goyang lebih bagus di klub malam Kak. Kontrol. Jangan ya. Makanya kalau stres atau punya beban masalah, di ibadah youth bergoyang. Amin. Yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya toh? Ketika saudara menghadapi yang namanya firman, ketika firman disampaikan, engkau punya dua sikap hati ini saja. Tulus dan setia. Tuhan pasti berkati kehidupan saudara. Amin. Ya Robbal Alamin. Mari bangkit berdiri saudara. Kita mau